Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidup selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan.
kemurahan-Mu Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Kasih yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus, bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan Tuhan. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau sangatlah baik. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku.
mau memujimu, Allah yang kudus, ku mau menyembahmu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat penyertaanmu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu. Semua pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berbulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus, ku mau menyembah-Mu. Dengan segenap hati ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih Kau berikan bagi kami untuk kami boleh bersekutu setiap pagi. Terima kasih Tuhan, kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Pujilah Tuhan. Silakan Tuhan mengajari kami. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan.
Nggak ada yang mau sharing? Ya, habis nggak mau sharing. Matian. Siapanya? Salam semuanya. Ya, shalom. Bagaimana Tuhan memimpin kita setiap hari dengan firman-Nya yang boleh kita dengar setiap hari, yang selalu baru menyegarkan kita, mengingatkan kita bagaimana kita boleh menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Mungkin seperti yang biasa kita dengar, bagaimana kita boleh terus diingatkan untuk setiap hari bagaimana kita uh, berjalan, bahwa selalu apa yang kita alami, apa yang kita lakukan itu semuanya atas kedaulatan Tuhan dalam kehidupan. Puji Tuhan, dengan apa yang boleh saya alami, saya tidak ada kata-kata istilahnya kenapa ini Tuhan harus terjadi seperti itu. Namun dengan kita setiap hari diingatkan akan hidup kita sepenuhnya dalam tangan Tuhan, membuat kita itu menjalani hari-hari kita itu, kita akan selalu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan izinkan. Kita boleh alami. Dan seperti orang ya istilahnya untuk Tuhan itu baik-baik saja semua, mungkin diberkati atau semuanya lancar seperti itu. Namun yang boleh uh, kita alami seringkali malah uh, uh, kita seperti mengalami kayak seperti sulit seperti itu. Tapi namun di sanalah Tuhan boleh uh, menunjukkan betapa kasihnya bagi kita. Khususnya dengan saya alami, kalau dia apa dengan sakit seperti itu ya kurang istilahnya menjaga lah soal makanan seperti itu. Tapi selama ini kita sudah lakukan yang terbaik pola hidup kita. Namun kalau Tuhan izinkan seperti itu, sebenarnya tidak ada kata penyesalan seperti itu. Tapi kita tahu semua atas seizin Tuhan. Namun satu hal yang saya ini, Tuhan, eh, apapun yang saya alami seperti ini, itu selalu ada uh, pesan ataupun hikmat yang kita ambil dari setiap apa yang boleh kita alami. Ada pelajaran yang berharga yang boleh Tuhan berikan, sehingga tidak ada kata-kata atau menyalahkan atau bersungut-sungut seperti itu. Namun di setiap apa yang kita alami, kita boleh melihat Tuhan berdaulat, kita boleh melihat Tuhan sedang mendidik, mengajar kita, biar kita lebih lagi menghargai akan hidup yang Tuhan berikan. Kalau kita boleh sehat, kalau kita boleh menjalani hari-hari kita, kita boleh diberkati semua benar karena anugerah Tuhan saja. Jadi apapun yang kita alami, satu hal yaitu bahwa semuanya atas seizin Tuhan dan kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, membuat hati kita semakin melekat, makin sadar akan kasih dan cintanya bagi setiap kita. Khususnya pas yang saya alami itu pas saya di ruang operasi kemarin, kalau waktu melahirkan jelita itu operasi, kayaknya saya nggak setakut itu, tapi nggak tahu apa karena saya merasa ada anak saya juga di sana seperti itu yang bersama-sama dengan saya, ada kehidupan yang yang datang gitu ya. Pokoknya saya nggak terlalu takut kemarin, namun satu hal yang Tuhan ingatkan, kata aku ada bersama dengan kamu seperti itu.
saat kita tidak mengenal orang-orang yang ada di sekeliling kita, kita saat diperhadapkan seperti itu kayak merasa sendiri ya. Karena suami juga kan di luar agak jauh berapa lapis ruangannya seperti itu ya, baru bisa ke ruang operasi gitu. Jadi kayak merasa jauh gitu. Tapi di sana benar-benar Tuhan boleh memeluk saya, yang saya rasakan Tuhan memeluk saya. Saya tidak merasakannya sendiri seperti itu. Jadi saat itu saya eh, nggak ada kata-kata yang keluar dari mulut saya selain saya percaya Tuhan Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau ada bersama dengan saya seperti itu. Jadi saya boleh terus bermasmur. Mungkin mereka melihat mungkin mulut saya komat kami seperti itu ya, tapi itulah yang saya rasakan. Saya terus memuji Tuhan, saya katakan terus Engkau baik Tuhan, Engkau baik seperti itu. Engkau, aku naikkan terus pujian kepada Tuhan. Itulah saya beroleh kekuatan yang baru, semangat yang baru. eh, saya boleh tenang gitu menjalani semuanya. Puji Tuhan, lewat setiap proses itu saya boleh terus memahami kasihnya Tuhan. Saya boleh lebih lagi menghargai akan setiap napas yang Tuhan berikan setiap hari. Itu sungguh adalah hal yang paling berharga yang boleh kita terima setiap hari. Mungkin kita nggak diberkati dengan hal lain, materi atau yang lain, tapi dengan kita bisa bernapas setiap hari kita bergerak, seperti yang kakak katakan itu adalah anugerah yang paling besar. Jadi saya percaya lewat apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa satu hal Tuhan sedang uh, menunjukkan kasihnya, mengajar kita untuk lebih lagi mengerti akan setiap bahwa dialah yang berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Saya percaya semuanya kita boleh semakin cinta lagi, semakin berharap sepenuhnya akan Tuhan, bukan kepada dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke ya. Tuhan itu saudara Tuhan yang unik ya. Uniknya itu saudara, semua yang dialami oleh manusia itu gitu ya. Apa saja. Misalnya kesendirian. Saudara, kenapa ya setiap kali kalau kita mau apa ya? Kenapa enggak Tuhan itu benar-benar terus menyatakan dirinya gitu? Kan dia mau memenuhi segala sesuatu gitu. Ya, ngertilah gimana ya namanya sendiri ya. Sendiri itu dalam arti di tengah keramaian pun kita bisa sendirian, saudara. Walaupun ada orang di sekitar kita, memang kita itu mengalami kesendirian. Gitu. Bisa mengalami kesendirian. Karena nggak ada yang bisa memahami perasaan kita itu gitu. Nggak ada. Coba ingat-ingat gitu ya. Kayak kita menghadapi itu gitu. Siapapun kita. Walaupun misalnya saya mendampingi istri saya, pasti juga dia mengalami kesendirian yang tak terceritakan oleh dia gitu. Kadang kalau saya ya menghadapi istri saya yang gimana saya harus ada di sampingnya gitu ya. Terus gitu. Sebentar aja nggak dilihat gitu ya. Pasti dia akan cari gitu. Nah, dan walaupun saya sudah di sampingnya pun, tetap juga merasa harus saya nggak tahu gimana caranya mendampingi dia. Ya apalagi di masa-masa kemarin itu ya. Nah, setelah lewat dari itu pun
Nah, itu juga yang terjadi gitu ya. Nah, jadi sebetulnya saudara, Tuhan itu dialah pribadi yang paling sendirian. Ya. Jadi ketika dikatakan Tuhan adalah Tuhan, manusia adalah manusia, itu terjadi sebetulnya satu jarak gitu. Iya. Betapa sulitnya manusia memuaskan hatinya, ciptaannya memuaskan hatinya. Kalau kita bisa mengalami kesendirian gitu ya, Tuhan itu jauh lebih sendirian gitu. Jauh lebih sendirian. Dia ingin menyatakan kasihnya, tapi ada banyak sekali penghalangnya. Dari diri kita sendiri gitu. Kalau saudara menyadari keterbatasan Tuhan di sini ya, ketika tidak ada yang bisa memuaskan dia, nggak ada, kan nggak bisa dipaksa gitu. Misalnya ketika kita bilang, saya merasakan dipeluk Tuhan. Gitu. Iya, ya kamu boleh, karena kan aku ada di mana-mana. Kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu firman, saudara. Yang dibutuhkan dari kita itu hanya percaya kepada firman itu. Gapailah, makan aja firman itu, terapkan aja firman itu. Maka kita akan mengalami Tuhan itu. Tapi setelah itu saudara, dengan mudahnya kita bisa melepaskan genggaman itu. Iya. Apalagi sesudah kita itu melewati masa-masa tadi. Kan di masa paling kita sendirian itu kan, ketika menghadapi. Kan boleh rasakan gitu. Dulu pernah mengalami seperti itu, tapi karena ada anak yang akan dilahirkan, kan ada satu sukacita ya. Kan ada pengharapannya. Kalau ini kan tidak. Jadi merasa sendirian. Jadi waktu pas sendirian itu, ya, pas waktu sendirian itu. Nah, seperti istri saya katakan, ketika kalau misalnya sakit kepalanya itu, jadi ada beberapa kali kejadian seperti itu ya. Dulu waktu HB-nya rendah itu ya, itu wah mau kita bikin apa aja, kita nggak tahu di mana masalahnya itu, nggak tahu gitu. Tapi kayak blank gitu. Ada beberapa kali. Jadi saya sudah hafal sekali dengan keadaan itu. Jadi waktu kemarin juga. Jadi kadang saya pegang kepalanya bisa tenang gitu ya. Tapi setelah itu ada satu rasa, kenapa saya ini? Kenapa saya ini? Nah, sering sekali mengalami kayak gitu. Kenapa? Lalu panik gitu. Jadi kadang dia merasa kayak gak ingat apa-apa. Pernah mengalami mau ngomong tapi gak bisa. Sudah mau ngomong misalnya, aku mau ini gitu ya. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan itu gitu. Wah, panik gitu. Sebelum sakit itu,
sudah pernah seperti itu. Saya ingat-ingat lagi gitu ya. Nah, tapi saudara, setelah kita melewati masa itu, lalu yang ada apa? Kita biarkan lagi Tuhan sendirian kan? Karena kita butuh Tuhan itu, benar-benar membutuhkan Dia, hanya pada saat kita itu dalam keadaan lemah gitu. Nggak ada jalan keluar gitu ya. Iya, dari kita menghadapi masalah. Lalu kita mencari Tuhan dengan penuh kerinduan gitu. Lalu kita benar-benar sujud gitu. Lalu kita merasakan sesuatu. Kita merasakan kehadiran Tuhan gitu. Lalu selesailah. Kembali lagi pada keadaan. Ya, Tuhan kembali ke tempatnya. Kita kembali kepada rutinitas kita gitu. Ya kan? Nanti ya kita menjalani lagi kesibukan-kesibukan. Kebahagiaan-kebahagiaan kita jalani lagi. Ya kan? Ada lagi keinginan-keinginan kita yang akan kita penuhi. Kita habiskan lagi waktu kita dengan orang-orang lain dan sebagainya lah. Dengan anak kita, dengan suami, dengan ya lupa lagi sampai satu masa. Ingat lagi itu kan. Lalu ada lagi kita alami, lalu kita datang lagi sama Tuhan. Tingkat kerinduan kita pada saat kita benar-benar membutuhkan Tuhan, sebetulnya itulah momen di mana benar-benar Tuhan itu baru kayak mendapatkan hati kita gitu. Iya. Misalnya sama kan ketika istri saya mengatakan, Mami, papi sudah bosan ya, sudah capek ya mandikan mami ya, sudah capek ya merawat mami ya. Iya, kan ada perasaan itu kan. Ya, walaupun misalnya saya bilang enggak lah gitu. Ya, tapi memang kenyataannya begitu gitu. Cepat sekali kita memang melupakan keadaan itu. Oke? Nah, bayangkan bagaimanalah hati Tuhan. Iya. Oh, Tuhan itu seorang petualang dia. Iya. Dia benar-benar kalau saudara mencoba merenungkan Tuhan itu gitu ya. Dia bisa melakukan apa saja. Tapi dia itu gak tahan kalau misalnya ada orang, ada dari manusia itu ya. Dia kan memenuhi segala sesuatu. Namun pada saat yang sama, bagi dia semua terbuka. Hati kita semua terbuka di hadapan dia. Iya. Dan dia paling suka duduk bersama dengan orang-orang yang hancur hati. Iya. Jadi kalau saudara mengalami satu keadaan yang menurut saudara paling rendah, paling hina gitu ya, maka Tuhan sangat tertantang duduk di sampingmu. Iya. Memang itu sifatnya dia gitu. Sifatnya Tuhan itu. Kan apa yang difirmankan dia itu pasti jadi. Dan siapapun yang datang kepada dia, ya mereka bisa seperti berdua aja di alam semesta ini. Jangan kayak tadi lah ya. Kan bilang kan sendirian sekali. Waktu dalam keadaan sendiri itu ketika seseorang datang kepada Tuhan, kan yang paling dibutuhkan dia kan kasih seorang orang tua gitu. Kasih bapak,
kasih mama gitu. Ya, itu yang paling dibutuhkan. Makanya pada waktu itu saya pengen sekali saudara. Pas waktu gentingnya itu saya pengen sekali mertua saya datang gitu. Mereka berdua gitu. Tapi gimana ya kondisinya seperti itu. Iya pengen sekali karena bagi saya itu akan sangat membangkitkan nanti semangat istri saya. Oke? Makanya kan di masa-masa kalau melahirkan itu kan kehadiran orang tua itu sangat menolong gitu. Ya. Nah, jadi saudara, Tuhan itu lebih daripada orang tua kita. Makanya waktu kita mengalami mungkin keadaan orang tua kita mungkin yang tidak perhatian gitu ya misalnya. Maka sebetulnya kita lebih beruntung. Karena kita akan bisa mendapatkan Tuhan yang tentu lebih mengerti keadaan kita. Iya. Orang tua kita itu terbatas dia. Dia gak mengetahui apa yang kita butuhkan. Dia gak mengetahui semuanya. Paling sebatas yang dia tahu, sebatas kasihnya dia terhadap burunya atau anaknya. Apalagi kalau di suku-suku tertentu, wah kita kaku. Hubungan kita langsung putus dengan orang tua kita. Ya kan? Pada usia, apalagi saya sudah menikah. Gak bisa lagi kita dipeluk. Kalau misalnya laki-laki dipeluk sama mamanya gitu. Perempuan dipeluk sama bapaknya gitu. Itu di suku tertentu itu gak lazim gitu. Gak biasa gitu. Terbatas kan. Tapi Tuhan itu saudara ya. Saudara renungkan Tuhan ini. Saya ceritakan ini mungkin menurut saudara apa sih pentingnya? Enggak, ini penting sekali. Karena dari sinilah kita mengenal pribadi Tuhan itu. Iya. Jadi kalau dikatakan dalam firman Tuhan ini pribadi yang unik gitu ya. Iya. Dan kalau saudara bisa mendengarkan saya bercerita, sebetulnya itu karena ketekunan Tuhan terhadap saya gitu. Jadi semua yang saya baca tentang Tuhan, tentang Alkitab, tentang pengalaman-pengalaman orang lain, apa saja gitu. Selama 28 tahun ini kan. Kemarin saudara waktu kami naik Maxim ya. Berapa umur dia? Gitu. Udah berapa lama di Batam? Baru 14 tahun sih katanya gitu. Pikir dia sudah lama lah itu kan. Kalau Lae sudah ya 32 tahun lah. Waduh, masih baru juga ya katanya gitu. Terus dia bilang, saya begitu tamat sekolah langsung ke sini katanya. Saya bilang, berarti separuh lah ya, berarti 10 tahun yang ini baru saya ini ya katanya gitu. Oh bukan, enggak, saya tadinya bilang 22 tahun yang lalu gitu. Oh enggak, 32 tahun yang lalu. Berarti saya belum lahir sudah merantau ya katanya. Iya. Wih, nggak kelihatan katanya gitu. Ya. Dari wajahnya nggak kelihatan. Nah, saudara, kan saya tidak menyadari saudara.
Kenapa dulu dari awal saya bertobat terus saya baca gitu. Iya. Jadi itulah hasil ketekunan Tuhan. Kan saya kan beda dengan saudara gitu. Bedanya di situ kan. Dan tentu saudara, ya jarang lah orang yang bisa seperti itu terus tekun gitu. Tapi tentu kan itu kan karena kesetiaan Tuhan kan, ketekunan Tuhan kan. Makanya ketika saya bisa bercerita segamblang ini perasaan Tuhan kepada saudara, ya saya bukan tahu semua perasaan Tuhan itu, tapi saya bicara aja. Tentu yang saya baca ini saudara adalah hasil juga yang saya ngomong sama saudara. Itu juga hasil daripada persekutuan dari firman Tuhan ini saudara. Kan yang kita baca ini kan adalah firman yang diucapkan pada persekutuan mereka. Iya, itu kata-kata yang baru semuanya. Kalau boleh saudara baca semua dan kalau saudara boleh merenungkan semua kata-kata yang ditulis ini. Waduh. Dan apa dampaknya? Ini benar-benar seperti sumber mata air kehidupan. Iya, yang terus memancar. Ya. Dan tepat seperti kata Tuhan Yesus, waktu kamu minum air ini, air fisik yang kamu minum itu akan membuat kamu masih haus. Kamu justru seperti minum seorang yang haus yang minum air asin gitu, air laut. Tidak akan pernah puas rasa dahaganya gitu. Tapi air yang kuberikan kepadamu justru menimbulkan mata air di dalam dirimu. Sehingga kapan saja engkau datang, engkau bisa minum air yang jernih. Sayang itu. Karena dia menimbulkan mata air katanya. Makanya kan tadi malam itu saya ulang-ulang lagi. Di masa depan engkau mesti menerapkannya. Iya. Disinilah saudara, semua firman yang diucapkan Tuhan itu mempunyai maknanya sendiri. Iya. Ketika kita mengalami seperti yang tadi itu saudara. Iya. Kalau dari pihak istri saya, dari pihak dia gitu ya. Dia gak mengetahui kesusahan yang kami alami. Gak mengetahui. Sama seperti ketika abang saya sudah siap mati katanya. Iya abang siap mati. Tapi abang gak tahu bagaimana perasaan anak-anak. Ya kan? Kamu hanya memikirkan dirimu. Ya kan? Di satu sisi, mungkin dia berpikir, ya sudah, saya akan tinggal bersama dengan Tuhan. Iya. Tapi kan di satu sisi kan itu bisa pasrah kan. Iya kan? Sama kayak dulu ketika saya sakit, saya nggak mikirin saya akan mati gitu. Mati pun ya udah nggak ada mikir lagi. Tapi saya mikirkan nggak perasaan istri saya pada waktu itu. Ketika dia sendirian misalnya menghadapi itu. Ketika dia bawa saya, dia bonceng saya di motor gitu. Kadang kan dia kan gak akan menunjukkan kepada saya. Dia kan gak mau membuat hati saya sedih.
Saya simpan semua. Walaupun mungkin waktu itu saya kurus sekali gitu. Ya kan? Saya kan tidak mengetahui semua yang dirasakan dia. Jadi saudara, Tuhan itu pun seperti itu, saudara. Tentu pada kondisi yang lain. Oh, Tuhan itu strong, dia kuat, dia ini. Wah, iya. Memang iya betul. Tetapi yang paling berat itu adalah gini. Dia mau menolong kita, oke? Tapi itu nggak bisa dilakukan dia. Itu paling sakit. Dia punya hukum sendiri untuk dirinya sendiri. Iya. Oh, nggak bisa kita bilang, apa sih susahnya Tuhan? Udahlah, tolonglah aku. Gitu. Udahlah, gitu kan. Itu kan bayannya kita. Berarti di situ kita itu ya seperti anak-anak yang kapan kita mau dewasa. Di saat kita pengen sekali ditolong sama Tuhan, makin dia nggak bisa tolong kita. Karena kita sudah pada taraf tertentu. Sama seperti saudara kalau kita terus tolong anak kita, tahu nggak masalahnya apa? Otaknya nggak berkembang. Oh, dia tidak akan menjadi dewasa. Dia kan kanak-kanakan. Segala sesuatu kita atur gitu. Kasihan sekali. Jadi kalau ada yang merasa berhasil dia dalam mendidik anaknya, bisa misalnya, oh rajin cuci piring, rajin ini, hehehe. Iya sekarang. Engkau nggak mengetahui nanti gejolak yang akan dialami di berikutnya. Makanya kalau ada orang yang wah merasa bisa mengajarin anaknya, ada hal yang pada perjalanan berikutnya, disitulah kita tidak tahu kerusakan manusia itu. Makanya saudara, pas Tuhan di samping kita, dia itu harus menutup matanya untuk tidak melihat penderitaan kita. Iya. Ketika saudara, kalau saudara renungkan ya, misalnya gimana sih perasaan Pak E? Gitu. Ketika melihat burunya kayak gitu, lalu dia nggak bisa tolong gitu. Dia mau peluk burunya gitu. Apalagi ketika pas datang misalnya itu kan. Pak, aku sudah pulang Pak. Aku sudah sembuh loh Pak. Saya lihat keadaan itu ya. Kan Pak E pada saat itu, ya dia ada di situ. Oke, dia ada di situ. Dan ya dia akan mendengarkan, dia akan diizinkan. Iya, ingat sekali lagi saudara ya. Seperti dikatakan tadi itu. Ketika dia berfirman, jadi yang diinginkan Tuhan itu, nalar kita itu tumbuh. Logika kita itu muncul. Tentu harus dilandasi semua dengan perkataannya. Kita diajar dia ya. Oke. Nah, jadi saya tadi sudah cerita sama saudara. Kan tadi kan
Ayah habis cerita tentang bagaimana Bapak itu atau Tuhan itu memeluk dia. Iya, iya betul. Itu nggak melanggar firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, dia membuat satu sistem dalam kehidupan manusia ini, mereka punya orang tua. Ya, kita mengalami itu dan makanya kita boleh, bahkan lebih lagi, bahkan Tuhan itu lebih daripada orang tua kita. Makanya Yesus mengatakan, adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Iya. Itu bisa diterapkan. Adalah lebih berguna, Pak E itu pergi. Sekarang istri saya boleh menjadi lebih dewasa. Gak kanak-kanak lagi. Iya. Sekarang dia boleh benar-benar mengalami Tuhan. Dan dia harus berlatih dari pikirannya. Dia harus benar-benar pegang ini terus. Bahwa Pak E bersama dengan Tuhan. Iya. Kalau dia ingin memeluk bapaknya, ya peluklah Tuhan. Kalau istri saya mau memeluk Tuhan, lebih nyata lagi, ya udah, peluklah orang yang benar-benar, ya kalau dari segi ini, ya siapa lagi yang paling dekat? Anak-anak, siapa lagi? Ya suamimu. Iya. Ayo kita datang sama-sama sama Tuhan. Disitulah Tuhan menyembuhkan kita. Disitulah Tuhan mengangkat kita. Iya. Seperti saya katakan tadi, saudara. Gimana perasaannya waktu itu? Ya kan? Kan kayak misteri itu. Puji Tuhan, gak lagi melihat jenazahnya. Itu bagus. Tapi kalau dari segi yang lain, aduh gak sempat ya lihat jenazahnya. Untuk apa sebetulnya? Nanti hanya akan membuat kesedihan bertambah dalam. Iya. Pada saat kondisi seperti itu ya. Pada saat dalam keadaan seperti itu. Seperti saya katakan tadi, saudara. Kita bisa benar-benar mengalami seperti kita berdua saja dengan Tuhan. Iya. Benar-benar kita berdua saja. Iya. Dan memang harus kita alami itu. Jadi kita ini disuplai firman Tuhan. Tetapi tetap Tuhan adalah Tuhan. Manusia adalah manusia. Sampai nanti selesai pekerjaannya. Maka dia akan ada kembali ke tempatnya yang semula. Gak ada lagi bait suci. Bait suci itu perantara. Karena sekarang dikatakan Tuhanlah yang jadi bait sucinya. Iya. Itu maksudnya, gak ada perantara lagi. Jadi sekarang siapapun, kondisi apapun yang paling kita butuhkan,
Tuhan mengetahuinya. Iya. Makanya dikatakan apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itulah kunci yang diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya. Dan sekarang kunci itu telah diberikan kepada kita. Iya. Tinggal bagaimana sekarang dari pengalaman kita bersama dengan Tuhan selama ini. Bagaimanakah kita menggunakannya? Iya. Itulah perjalanan panjang yang masih kita jalani. Oke. Baik. Coba kita baca ya. Rasanya saudara beberapa kalimat itu cukup panjang ya kita persekutukan ya. Di firman yang kuucapkan sekarang menuntut orang berdasarkan keadaan mereka yang sebenarnya. Dan aku bekerja sesuai dengan kebutuhan mereka dan hal-hal yang ada dalam diri mereka. Tuhan yang nyata telah datang ke bumi untuk melakukan pekerjaan yang nyata. Apa itu? Itu tadi saudara. Yang kita ceritakan itu pekerjaan yang nyata. Yang kita alami itu pekerjaan nyatanya Tuhan. Iya, semua yang kita ceritakan. Iya. Itu nyata. Tapi bagi orang yang tidak mencari Tuhan, sulit untuk mempercayainya. Tapi bagi kita yang tekun mencari Tuhan, karena kita membutuhkan Tuhan loh, makanya kita ada di sini. Karena kita rendah hati loh, makanya kita ada di sini. Karena kita membutuhkan. Dan Tuhan saudara lihat orang-orang yang datang ini saudara. Iya. Dan dia tahu bagaimana caranya membalasnya kepada kita. Dia tahu. Untuk bekerja sesuai dengan keadaan dan kebutuhan nyata manusia. Tuhan itu masuk akal. Ketika Tuhan bertindak, dia tidak memaksa manusia. Itu seperti yang saya katakan. Makanya dia itu harus menahan dirinya. Dia sangat hati-hati sekali. Jadi sampai-sampai kadang kita itu sampai kadang merasa, kok Tuhan tak menolong saya ya? Nah gitu loh saudara. Dia kayak gak ngomong. Sampai dia itu tujuannya adalah supaya timbul pengertian di dalam diri kita sendiri. Makanya dikatakan, di masa depan kamu mesti menerapkannya. Nah itu yang disinilah benar-benar butuhnya kerjasama kita. Kadang kita berpikir, ajarilah aku Tuhan. Iya ini aku sedang ngajari kamu. Tapi kok engkau enggak berfirman gitu. Enggak berfirman pun, enggak ngomong pun, itu adalah pelajaran. Nah gitu. Makanya kan sampai dia nggak mau asal manusia. Tuhan itu masuk akal. Makanya ketika saya ceritakan tadi itu, saya bisa ceritakan tadi perjalanan Pak E tadi. Saya bisa ceritakan. Gimana lah perasaannya ketika misalnya kalau mungkin dia masih hidup waktu ketika kami pulang lah misalnya. Tapi dia nggak bisa ngomong. Duh itu sangat menyiksa loh saudara. Makanya
ketika di masa akhir hidupnya itu, saudara, ketika dia ditawarkan kursi roda, dia nggak mau. Dia marah dia. Karena tidak bisa menjadi tidak berdaya. Bayangkanlah Tuhan, Tuhan yang unik itu loh. Kita lagi panik gitu. Dia harus membiarkan kita itu harus tenang. Karena kalau kita panik, mau gimana pun Tuhan gak bisa tolong kita. Makanya kan dia marah sama Musa. Waktu dia sudah di tepi, musuh mengejar dari belakang. Di depan itu ada laut Teberau. Waduh. Tuhan, panik dia, saudara. Kan dimarahin sama Tuhan. Ngapain kamu berteriak, katanya. Kayak orang gila kamu ini. Ya kan? Gimana lah perasaan Pak E pada waktu itu. Ketika mengetahui anaknya harus menghadapi seperti itu. Wah, rasanya sesak sekali. Karena dianggap borunya itu iya masih kayak borunya yang kecil gitu. Tapi ketika mendapatkan pelajaran yang baru. Oke? Oke, sekarang ya percaya. Ayo mami percaya ya. Saya bilang waktu itu, ayo. Ya, karena saya yakin gitu. Itu aja. Tapi keyakinan itu nggak boleh kayak merasa diri sudah tahu lah gitu. Enggak kayak gitu yang diharapkan Tuhan. Normal, nyata. Tapi benar-benar karena saya percaya firman Tuhan, saudara. Itu aja. Bukan saya sudah tahu jawabannya, enggak. Kalau saya sudah tahu jawabannya kayak gini, wah, akan makin tambah penderitaannya. Iya. Makanya Ayub itu kan pada waktu itu sudah sampai, bayangkanlah sampai dia sudah dimakan ikan, sudah di perut ikan, sudah bertobat dia, sudah dimuntahkan. Lalu dia pergilah memberitakan. Lalu tiba-tiba mereka bertobat gitu. Waduh, bukannya dia senang. Dia malah bilang gitu. Nah kan, sia-sia kan? Udah tahunya aku kau Tuhan. Aku kan pasti mengasihi. Udah tahunya. Ngapain aku capek-capek ini? Kamu ini ya, katanya. Cobalah lihat mereka itu betapa kasihannya mereka. Apa nggak aku kasihan sama mereka? Mereka tidak tahu loh membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Mereka sudah terbiasa berbuat jahat loh. Mereka nggak kayak kalian. Kalian itu aku lahirkan loh kalian loh. Mereka ini siapa mereka ini? Nenek moyang mereka ini nggak ada yang mengenal. Karena aku biarkan mereka. Sementara mereka itu ciptaanku loh. Kamu, aku pilih sejak dari semula. Aku lindungi kamu, aku jagai kamu, aku ini. Nenek moyangmu, aku pilih dari Abraham, Ishak, Yakub. Mereka benar-benar aku pilih, aku tetapkan mereka jadi soko guru. Kalian benar-benar punya orang tua, kira-kira kayak gitu. Kamu bahasa Israel tahu nggak? Orang tua kalian itu jelas. Tapi yang lain itu, tahu nggak? Mereka bukan anakku. Tapi sekarang, sesudah aku melihat tindakan kalian,
Kayak gini loh, aku merdikkan sama kalian. Tahu merdikkan ya? Nah, kalau istri saya nggak tahu merdikkan. Aku pilih kasih. Tapi ternyata bagaimana? Coba kalian lihat diri kalian, kira-kira kayak gitulah kepada orang Israel. Sekarang, kalau aku kembali kepada anakku yang lain juga, apakah aku tidak adil? Bagaimana teriakan mereka nanti? Iya Tuhan kami, nenek moyang kami lahir daripada keturunan yang seperti itu. Makanya kami jadi seperti ini. Adilkah engkau tidak menyatakan kasih-Mu? Aku mendengarkan teriakan mereka. Ketika mereka bertobat. Masa hatiku tidak berbalik kepada mereka? Jengkel sekali saudara. Si Yunus itu saudara. Jengkelnya gak ketulungan. Iya, jengkel sama siapa? Jengkel sama Tuhan. Tapi yang seperti itu pun diladeni sama Tuhan. Iya. Kita semua yang gampang melupakan Tuhan ini, kapan aja kita bisa datang sama Tuhan dan pintunya selalu terbuka untuk kita. Tapi apakah pintu kita selalu terbuka untuk Tuhan? Iya. Ketika kita menghadapi dikit aja ketidaknyamanan, bisakah kita menerimanya? Iya. Jadi kalau saya ceritakan keadaan istri saya sedang menceritakan itu sebagai satu pengalaman untuk kita lihat bersama. Itu adalah kita juga. Gambaran istri saya itu adalah gambaran saya juga. Gambaran kita juga. Iya. Kalau saya terus ada di samping istri saya, kapan dia mau mandiri? Iya. Ketika saya angkatin baju, jadi di ruang tengah yang di bawah itu ya, ruang sekolah minggu yang kita bilang itu, bawa baju semua ke situ. Ayo lipat. Seberapa banyak yang bisa dilipat? Udah, gerakkan tangan kirinya. Waduh. Udah mulai kan? Sebelumnya jangankan pegang barang. Untuk bikin kayak gini aja gak bisa. Awal lagi ngangkat. Gak bisa. Sekarang sudah mulai bisa genggam. Jadi biasanya, dia angkat langsung jatuh kayak gitu. Sakit jadi tahu. Kekuatan kita itu adalah ketika kita itu bisa menerima keadaan apapun yang diperhadapkan sama kita. Ayo. Ketika dalam genting kemarin itu, waduh, benar-benar itu untuk ngambil keputusan pulang itu spontan. Tapi saudara, selanjutnya itu adalah Tuhan. Iya. Jadi kita mesti membatasi diri kita itu untuk tidak khawatir. Datang memang ketakutan, rasanya masalah di depan mata kita. Tapi kita mesti mengumpulkan seluruh kekuatan kita.
Iya. Apa itu? Percaya. Tuhan tepat di sampingmu. Jangan panik. Waktu panik, Tuhan mau gimana pun engkau gak akan bisa melihat Tuhan itu bergerak. Iya. Dia akan diam saja di situ. Iya. Tapi ketika engkau tenang, tak engkau paksa pun, tak engkau ngomong pun, Tuhan itu akan bergerak sendiri. Iya. Jadi makanya benar-benar saudara, Tuhan itu penyedia kita. Makanya saya katakan tadi, kalau mau dikatakan, kalau ada orang yang mengatakan, aku sebatang kara. Sebatang kara gimana kamu? Yang paling benar itu Tuhanlah yang sebatang kara. Manusia mana ada pernah sebatang kara? Manusia itu punya Tuhan 24 jam penyedia bagi dia. Macam mana lagi? Dia. Kalau ada seorang orang tua yang harus mikirkan kebutuhan anak-anaknya gitu. Emang dia sendirian? Ketika menghadapi semuanya. Ketika harus bayar inilah, bayar itulah. Kan dia akan pikirkan kan? Karena banyaknya kebutuhan, mau bayar uang kuliah gitu kan. Ya kan? Berjuang kan? Itu baru untuk keluarga kita aja. Baru untuk anak kita aja. Gimana lah dulu orang tua kita punya anak 11? Gimana lah? Kita baru berapa anaknya? Itu baru satu manusia. Gimana lah Tuhan itu? Bisa dia itu. Bayangkan. Gimana lah coba uniknya Tuhan itu? Dia bisa mendengarkan semua keluhan daripada miliaran orang di muka bumi ini. Gimana lah caranya? Bisa, ya bisa. Iya kan? Dia seperti ditarik ke sana kemari, saudara. Puji Tuhan, dua paruh mainnya Mama ada di sini, di Batam. Puji Tuhan, dia nggak tahu ketika datang ke sini. Puji Tuhan kan? Coba kalau tahu dia, di jalan gimana lah pikiran. Mau kita bilang pun, udah gak usah pikirin Mak, mana bisa. Tapi bagaimana lagi Tuhan itu? Dengan semua keadaan kita. Gimana lah? Iya. Jadi kalau kita bisa benar-benar mandiri. Kan diucapkan firman. Nih, sekarang ini firman. Sekarang kamu bersekutu dengan firman itu. Firmanlah yang gembalakan kamu semua. Iya. Tapi ingat firman ini melekat dengan pribadi Tuhan itu. Jadi jangan interpretasi firman itu. Izinkan Tuhan itu juga yang adalah roh itu menggembalakan kamu. Kalau kita buat firman ini hanya sebagai satu kita tahu lah, kita pelajari lah dia. Karena ini nanti sumber hidupku. Kalau kita tidak tahu kalau firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri, kita nggak akan merasakan kehidupan yang adalah kaku. Tapi ketika saya ceritakan tadi, pada saat nggak bicara pun,
pada saat Tuhan gak berbicara pun, itu adalah pertolongan Tuhan. Bahkan mungkin lebih besar daripada ketika Tuhan bicara. Kadang-kadang bisa seperti itu. Makanya saudara, ketika Tuhan berfirman sekarang, ayo temukan seperti yang saya temukan. Kali-kali saya bilang, ayo jangan terlambat. Makin terlambat. Lihatlah. Iya kan? Gimana lagi menghadapi saudara yang sudah mau selesai baru muncul gitu kan? Apa penyebabnya itu? Ya saya kan nggak tahu. Tapi kan saudara tahu kan? Coba kita lihat besok lagi gimana. Puji Tuhan semua, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Engkau telah menolong kami, Engkau telah memimpin kami. Tuhan, hari ini Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami bersyukur Tuhan, kami boleh dibekali dengan persekutuan ini. Hari ini menjadi hari yang berbeda Tuhan. Biar kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Puji Tuhan. Siap semua. 1, 2, 3. Baik. Sampai ketemu besok pagi. Mana ini? Oke.